Pernahkah kamu mendengar tentang rumah tua yang tidak membawa kutukan, tetapi menolak keserakahan? Di ujung gang sunyi, berdiri sebuah rumah Cina kuno yang konon menyimpan kunci keberuntungan sejati. Banyak yang datang dengan ambisi, tapi pulang dengan kehancuran. Hanya satu orang yang berani menantangnya, dan hampir kehilangan segalanya. Apa sebenarnya rahasia harmoni yang dijaga rumah itu selama ratusan tahun? Sebelum kamu percaya pada keberuntungan, dengarkan kisah ini sampai akhir. Di ujung gang tua yang nyaris dilupakan waktu, berdiri sebuah rumah Cina kuno beratap melengkung dengan ukiran naga yang mulai pudar. Dindingnya merah tua, catnya mengelupas, tetapi aura bangunannya masih terasa kokoh, seolah menyimpan napas panjang yang belum selesai dihembuskan. Rumah itu menghadap selatan, dengan pintu kayu besar dan dua patung singa penjaga di kiri kanan. Di atas pintu tergantung papan kayu bertuliskan huruf Tionghoa yang hampir tak terbaca. Konon, rumah itu dibangun pada akhir era dinasti Qing, mengikuti prinsip Feng Shui yang ketat. Setiap sudutnya diatur berdasarkan arah mata angin, aliran angin, dan letak air. Sejak lama, warga percaya rumah itu membawa keberuntungan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Namun, sudah lebih dari 20 tahun rumah itu kosong. Pemilik terakhirnya bangkrut secara misterius. Sebelumnya lagi, seorang pedagang kain meninggal mendadak setelah memindahkan altar leluhur dari ruang tengah. Rumah itu seperti makhluk hidup. Ia tidak menyukai perubahan sembarangan. Suatu hari, seorang pengusaha muda bernama Ardi membeli rumah itu dengan harga murah. Ia tak percaya takayul. Baginya, itu hanya properti tua dengan nilai historis tinggi. "Aku akan renovasi total," katanya mantap. "Kita jadikan kafe modern." Tanpa sadar, keputusan itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam pertama setelah transaksi selesai, Ardi bermimpi. Ia berdiri di ruang tengah rumah. Lilin merah menyala sendiri. Angin berhembus dari dalam, bukan dari luar. Dan suara lirih berbisik pelan. Harmoni adalah kunci, bukan ambisi. Ardi terbangun dengan jantung berdebar. Ia menepis mimpi itu, hanya sugesti. Namun rumah tua itu, seperti sedang menunggu sesuatu. Renovasi dimulai 2 minggu kemudian. Dinding tengah dirubuhkan untuk memperluas ruang. Kolam kecil di halaman belakang ditutup karena dianggap tidak efisien. Altar leluhur dipindahkan ke gudang. Semua dibuat modern dan minimalis. Tapi sejak hari pertama pembongkaran, kejadian aneh mulai muncul. Tukang yang merobohkan pilar utama tiba-tiba terpeleset tanpa sebab. Alat-alat sering rusak mendadak. Kompas digital Ardi tak pernah menunjukkan arah yang stabil saat berada di ruang tengah. Seorang tetua kampung, Pak Lim, datang memperingatkan. Rumah ini dibangun mengikuti prinsip keseimbangan 5 unsur: air, kayu, api, tanah, logam. Jika kau mengubah alirannya tanpa memahami harmoni, keberuntungan akan berubah jadi bencana. Ardi tersenyum tipis. Itu hanya mitos lama. Namun malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini ia melihat rumah dalam keadaan utuh seperti dahulu. Di tengah ruangan ada meja altar. Asap dupa membentuk simbol yin dan yang. Dan di depannya berdiri seorang pria tua berpakaian tradisional. "Kau memindahkan pusat nafas rumah," kata pria itu. "Keberuntungan bukan diciptakan dari dinding baru. Ia tumbuh dari keseimbangan." Ardi mencoba berbicara, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ketika terbangun, ia menerima telepon bahwa investor yang dijanjikan tiba-tiba membatalkan kerjasama tanpa alasan jelas. Proyek yang semula tampak menjanjikan mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mulai bertanya,
apakah rumah itu benar-benar memiliki kunci yang belum ia pahami. Ardi akhirnya kembali menemui Pak Liem. Ia meminta penjelasan lebih jauh. Tetua itu membawanya ke ruang belakang rumah yang belum disentuh renovasi. Rumah Cina kuno, ujar Pak Liem. Dibangun bukan sekedar untuk ditinggali. Ia adalah wadah Qi, energi kehidupan. Pusatnya adalah ruang tengah. Di sanalah leluhur dihormati. Di sanalah keseimbangan dijaga. Ia menjelaskan bagaimana kolam belakang melambangkan unsur air, simbol rezeki. Pilar kayu melambangkan pertumbuhan. Posisi dapur, kamar, dan pintu masuk, semuanya mengikuti alur energi. Kau menutup aliran air. Kau memindahkan altar. Kau merobohkan penyangga utama. Rumah ini kehilangan nadinya. Ardi termenung. Ia mengingat sejak renovasi dimulai, usahanya di tempat lain pun ikut merosot. Kontrak batal, transaksi gagal, bahkan hubungannya dengan tunangannya menjadi renggang. Malam itu, Ardi berjalan sendirian di ruang kosong rumah. Ia berdiri di tempat altar dulu berada. Dengan ragu, ia menyalakan 3 batang dupa dan menunduk hormat. Jika aku salah, tunjukkan cara memperbaikinya. Angin lembut berhembus. Untuk pertama kalinya, ruangan terasa hangat, bukan dingin. Dan Ardi menyadari, mungkin keberuntungan bukan tentang mengambil sebanyak mungkin, tapi tentang menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih bijak. Renovasi dihentikan sementara. Ardi memutuskan mengembalikan beberapa elemen asli rumah. Kolam belakang dibuka kembali. Pilar kayu utama diperbaiki, bukan diganti beton. Ruang tengah dikosongkan dan altar leluhur ditempatkan kembali di posisi semula. Ia bahkan berkonsultasi dengan ahli Feng Shui dari kota untuk memastikan arah pintu, posisi meja kasir, dan tata ruang tidak merusak aliran Qi. Proses itu memakan biaya dan waktu. Banyak orang menganggapnya gila, tapi setiap perubahan kecil terasa membawa ketenangan yang berbeda. Anehnya, masalah bisnisnya perlahan membaik. Investor lama menghubungi kembali. Proyek baru muncul tanpa diduga. Namun perubahan terbesar terjadi pada Ardi sendiri. Ia mulai lebih sabar, lebih menghormati tradisi, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia akhirnya memutuskan tidak mengubah rumah itu menjadi kafe modern penuh lampu neon. Sebaliknya, ia menjadikannya rumah teh tradisional, mempertahankan arsitektur asli dan filosofi harmoni. Rumah tua itu tak lagi terasa menekan. Ia bernafas kembali. Hari pembukaan rumah teh berlangsung sederhana. Lampion merah bergantung di teras. Aroma teh melati memenuhi udara. Pengunjung datang bukan hanya untuk minum, tetapi untuk merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pak Liem tersenyum melihat perubahan itu. Kau akhirnya mengerti. Apa sebenarnya kunci keberuntungan itu? Tanya Ardi. Tetua itu menjawab pelan. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang kita paksa datang. Ia muncul ketika kita selaras dengan tempat, dengan leluhur, dan dengan hati sendiri. Malam itu, Ardi kembali berdiri di ruang tengah. Tak ada lagi mimpi menakutkan, tak ada suara bisikan, hanya keheningan yang damai. Ia menyadari, rumah itu tidak pernah membawa sial. Ia hanya menuntut harmoni.
Ketika manusia datang dengan ambisi buta, keseimbangan terganggu. Tetapi ketika ia datang dengan rasa hormat, rumah itu membuka pintunya. Dan disitulah Ardi menemukan bahwa kunci keberuntungan sejati bukan tersembunyi di bawah lantai atau di balik ukiran naga. Ia ada dalam keseimbangan antara usaha dan penghormatan, antara modernitas dan tradisi, antara ambisi dan kebijaksanaan. Rumah Cina kuno itu tetap berdiri, bukan sebagai bangunan tua semata, tetapi sebagai pengingat. Keberuntungan sejati lahir dari harmoni. Hari pembukaan rumah teh berlangsung sederhana. Lampion merah bergantung di teras. Aroma teh melati memenuhi udara. Pengunjung datang bukan hanya untuk minum, tetapi untuk merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pak Liem tersenyum melihat perubahan itu. Kau akhirnya mengerti. Apa sebenarnya kunci keberuntungan itu? Tanya Ardi. Tetua itu menjawab pelan. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang kita paksa datang. Ia muncul ketika kita selaras dengan tempat, dengan leluhur, dan dengan hati sendiri. Malam itu, Ardi kembali berdiri di ruang tengah. Tak ada lagi mimpi menakutkan. Tak ada suara bisikan. Hanya keheningan yang damai. Ia menyadari, rumah itu tidak pernah membawa sial. Ia hanya menuntut harmoni. Ketika manusia datang dengan ambisi buta, keseimbangan terganggu. Tetapi ketika ia datang dengan rasa hormat, rumah itu membuka pintunya. Dan disitulah Ardi menemukan bahwa kunci keberuntungan sejati bukan tersembunyi di bawah lantai atau di balik ukiran naga. Ia ada dalam keseimbangan antara usaha dan penghormatan, antara modernitas dan tradisi, antara ambisi dan kebijaksanaan. Rumah Cina kuno itu tetap berdiri, bukan sebagai bangunan tua semata, tetapi sebagai pengingat. Keberuntungan sejati lahir dari harmoni. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberuntungan bukan soal angka, warisan, atau bangunan megah. Ia lahir dari keseimbangan antara usaha dan doa, antara ambisi dan kebijaksanaan, antara masa lalu dan masa depan. Ketika kita menghormati nilai, tradisi, dan energi di sekitar kita, hidup berjalan lebih selaras. Jika kamu percaya setiap tempat menyimpan makna, dan setiap cerita membawa pelajaran tersembunyi, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti kisah-kisah penuh makna berikutnya.